Di Alkitab kita temukan ada dua fathers. Rasul Paulus bilang, hanya ada satu God, yaitu Father. Dan Father ini tidak bisa berbohong, dan mustahil untuk Father, yaitu God, untuk berbohong. Dan Father kedua adalah the devil, atau setan. Setan adalah pembohong. Dialah bapa pembohong. Semua yang dia katakan adalah bohong. Walaupun dia bilang yang benar, tapi yang benar itu ada unsur tidak benarnya, sehingga semua yang dia katakan adalah bohong. Walaupun dia bilang yang benar, tapi dia nggak bilang dengan lengkap apa yang benar, sehingga semua yang dikatakan adalah bohong. Mari kita ke Taman Eden, lalu kita bandingkan perkataan-perkataan kedua fathers ini. Apa yang God katakan, dan apa yang setan katakan. God katakan kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah yang dilarang untuk dimakan, kamu pasti akan mati. Sementara setan yang nggak bisa bilang yang benar, yang adalah bapa penipu, dia katakan, kalau kamu makan buah yang dilarang bapa untuk dimakan, kamu nggak akan mati. Kita tahu yang setan bilang adalah bohong, yang dia bilang tidak benar, karena dia adalah bapa pembohong. Sehingga untuk bilang kamu nggak akan mati kalau kamu makan buah yang dilarang, itu adalah bohong. Sementara yang God katakan bahwa kamu akan mati, itu benar. Jadi yang tidak bisa berbohong mengatakan kamu akan mati. Dan yang nggak bisa bilang yang benar katakan kamu tidak akan mati. Perkataan-perkataan yang pertama keluar dari mulutnya setan adalah, Yea, hath God said. Bukan hanya apa yang dia katakan, tetapi caranya dia mengungkapkannya. Seakan-akan nadanya menganjurkan bahwa yang Tuhan katakan bukan itu yang dia maksudkan. Setan berusaha untuk menanamkan bibit di dalam pikirannya Hawa bahwa Bapa tidak akan melakukan apa yang dia ucapkan. Bahwa untuk kamu makan pasti akan mati, itu sebenarnya kamu nggak akan mati walaupun kamu makan. Jadi kita bisa lihat bahwa di Taman Eden, setan punya cara penipuan ialah untuk meragukan apa yang Bapa katakan. Sementara kita sudah belajar bahwa Bapa tidak bisa berbohong. Apa yang dibilang itulah artinya. Dan setan yang adalah pembohong, yang nggak bisa bilang yang benar, dia mau memutarbalikan perkataan Bapa, seakan-akan yang Bapa katakan bukan itu yang Bapa maksudkan. Metode yang setan gunakan untuk menipu Hawa di Taman Eden adalah metode yang sama yang dia gunakan waktu dia menggoda Tuhan Yesus di padang belantara pencobaan. Setelah Bapa mengucapkan mengenai anaknya waktu Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Jordan, dan Bapa katakan, inilah anakku yang kukasihi. Setan mengatakan kepada Tuhan Yesus, kalau engkau adalah anaknya God. Sementara Bapa sudah mengucapkan bahwa inilah anakku yang kukasihi. Jadi sebagaimana setan membuat Hawa ragu bahwa Bapa maksudkan apa yang diucapkan, cara yang sama juga dia gunakan terhadap Tuhan Yesus, bahwa apa yang Bapa ucapkan sebenarnya bukan apa yang Bapa maksudkan. Bahwa inilah anakku yang kukasihi, bukan artinya inilah anakku yang kukasihi. Artinya cara yang dia gunakan di Taman Eden adalah cara yang sama digunakan di padang belantara. Sama-sama metodenya untuk meragukan apa yang keluar dari mulut Bapa. Di Taman Eden, setan katakan kepada Hawa, apakah itu yang Bapa katakan? Apakah kamu akan mati kalau kamu makan buah yang dilarang untuk dimakan? Kamu nggak akan mati walaupun kamu makan buah yang dilarang untuk dimakan. Demikian juga waktu dia menggoda Tuhan Yesus, waktu Bapa katakan, inilah anakku yang kukasihi, yang dia tanyakan kepada Tuhan Yesus, apakah engkau memang anaknya God? Yang dia anjurkan adalah bukan itu yang Bapa maksudkan. Dia nggak maksudkan bahwa kamu adalah anaknya walaupun itu yang dia ucapkan. Jadi tujuan setan waktu menggoda ialah untuk membuat kita ragu bahwa yang dikatakan oleh Bapa adalah yang Bapa maksudkan. Di Taman Eden, setan katakan kepada Hawa, sebenarnya kamu nggak akan mati, walaupun Bapa bilang kamu akan mati kalau kamu makan buah yang dilarang untuk dimakan. Demikian juga dia katakan kepada Tuhan Yesus, sebenarnya kamu bukan anaknya God, walaupun dia bilang bahwa kamu adalah anaknya. Tujuan setan waktu dia menggoda Tuhan Yesus ialah untuk membuat Tuhan Yesus ragu bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God. Walaupun Tuhan Yesus dengar sendiri dan setan pun dengar sendiri bahwa Bapa katakan bahwa ini adalah anakku yang kukasihi.
Kalau setan berhasil untuk membuat Tuhan Yesus ragu bahwa dia adalah anaknya, dengan cara Tuhan Yesus menggunakan kuasa ilahinya untuk merubah batu menjadi roti, maka setan akan memperoleh kemenangan yang sangat besar. Artinya, setan menang kalau Tuhan Yesus ragu bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God. Setan kalah kalau Tuhan Yesus tidak ragu bahwa dia adalah anaknya God. Artinya siapa saja yang ragu bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God, telah ditaklukkan setan. Setan menganjurkan kepada Tuhan Yesus waktu dia menggoda Tuhan Yesus. Dia katakan, kalau kamu memang anaknya God, masa Bapa akan tinggalkan kamu di padang belantara dengan binatang-binatang liar, tanpa makanan, tanpa penghuni, dan tanpa kenyamanan? Setan menganjurkan bahwa Bapa tidak maksudkan bahwa anaknya harus berada dalam kondisi seperti ini, lapar, sendirian, dan tanpa penghuni di padang belantara. Kalau dia katakan, kalau kamu memang anaknya God, tunjukkan bahwa kamu adalah anaknya God dengan menggunakan kuasa kamu untuk memenuhi rasa lapar kamu. Itulah buktinya bahwa kamu adalah anaknya God. Bukan apa yang dikatakan di sungai Jordan yang adalah bukti bahwa kamu adalah anaknya God. Coba kamu buktikan bahwa kamu adalah anaknya God dengan kamu menggunakan kuasa kamu untuk membuat batu menjadi roti. Tujuan setan ialah untuk Tuhan Yesus ragu apa yang Bapa katakan mengenai dia di sungai Jordan. Tujuan setan waktu menggoda ialah untuk membuat kita ragu akan semua perkataan yang keluar dari mulut Bapa. Walaupun kita baca di Alkitab, tapi dia bilang bukan itu artinya. Walaupun dengan jelas Bapa bilang ini adalah anakku, bukan itu artinya. Walaupun dikatakan kamu akan mati, setan bilang bukan itu artinya. Setan berperang terhadap firman Tuhan. Dan kalau kita izinkan setan untuk merubah arti daripada apa yang keluar dari mulut Tuhan, kita sedang ditipu dan akan dibinasakan oleh tipuan setan. Tuhan Yesus adalah anaknya God karena Bapa bilang dia adalah anaknya God. Buktinya bukan dengan membuat batu menjadi roti untuk makan dan memenuhi kebutuhan laparnya. Buktinya adalah bahwa Bapa bilang bahwa ini adalah anakku yang kukasihi. Setan berharap bahwa imannya Kristus kepada Bapanya digoyang. Dan setan tahu kalau Tuhan Yesus bisa ragu akan apa yang dikatakan Bapa di sungai Jordan dengan membuat batu menjadi roti sebagai bukti bahwa dia adalah anaknya God, setan tahu dia akan memperoleh kemenangan. Dia akan taklukkan Tuhan Yesus. Setan berharap bahwa Tuhan Yesus dalam kondisi laparnya bisa digoyang imannya kepada Bapanya, sehingga Tuhan Yesus akan membuat mujizat untuk memenuhi kebutuhannya. Seandainya Tuhan Yesus lakukan ini, rencana keselamatan lenyap. Jadi kontroversinya ialah apakah Tuhan Yesus anaknya God atau bukan. Kita sudah tahu, Bapa tidak bisa bohong. Mustahil untuk Bapa bohong. Waktu Bapa bilang inilah anakku, artinya Tuhan Yesus adalah anaknya. Dan setan yang adalah bapa pembohong mengatakan, kalau kamu memang anaknya God. Artinya setan mau membuat Kristus ragu bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God. Setan yang pembohong menganjurkan bahwa Tuhan Yesus bukan anaknya God kecuali Tuhan Yesus berdosa, yaitu membuat batu menjadi roti untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara manusia yang melihat Tuhan Yesus sebagai pola tidak ada kuasa untuk melakukan hal yang sama. Sehingga Tuhan Yesus tidak bisa digunakan sebagai pola kalau dia menang karena dia menggunakan kuasanya untuk memenuhi kebutuhan laparnya. Artinya kalau Tuhan Yesus merubah batu menjadi roti, artinya Tuhan Yesus berdosa. Dan kalau Tuhan Yesus merubah batu menjadi roti, artinya Tuhan Yesus tidak pasti bahwa dia sesungguhnya adalah anaknya God. Sementara Tuhan Yesus adalah anaknya God karena Bapa bilang dia adalah anaknya God. Jadi dari pelajaran yang singkat ini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya adalah anaknya God. Yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus bukan anaknya God adalah yang mengatakan di Taman Eden bahwa kalau kamu makan buah yang dilarang untuk dimakan, kamu nggak akan mati. Jadi pertanyaannya, saya mau percaya siapa? Apakah saya mau percaya apa yang Bapa katakan mengenai anaknya? This is my beloved son, in whom I am well pleased. Atau saya mau percaya perkataan setan? Di akhir zaman, setan mengajarkan bahwa Tuhan Yesus bukan anaknya God. Bahwa yang Bapa ucapkan bukan yang dia maksudkan. Sebagaimana dia menipu Hawa di Taman Eden dengan mengatakan yang Bapa katakan dia tidak akan lakukan.
Dan buktinya bahwa Bapa lakukan itu karena yang mati walaupun bukan Adam dan Hawa, tapi anaknya yang satu-satu dibegotten. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, itulah upah dosa hasil daripada Hawa dan Adam dan keturunannya melanggar. Saya percaya apa yang Bapa katakan. Bapa katakan, "This is my beloved son." Saya tidak percaya apa yang setan katakan. Tuhan Yesus sebenarnya bukan anaknya God. Dia hanyalah anak dalam peranan. Kata anak hanya bisa diartikan secara kiasan. Hal itu saya tidak percaya. Saya percaya Bapa yang mustahil untuk berbohong. Semua yang setan ucapkan adalah bohong, khususnya mengenai the only begotten Son. Semoga kita memilih apa yang benar dan menolak apa yang salah. Dan patokannya ialah apa yang keluar dari mulut Bapa. Bukan Bapa pembohong, tetapi Bapa yang tidak bisa berbohong. To God be the glory.